Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Husni dari jurusan Tadris Bahasa Inggris UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor NIM 2014 050019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Ibu Hajah Wahyuli Liusren, SE MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya yang poin A dan B. Poin A yaitu pengertian dari negara dan warga negara. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa negara berarti organisasi, sedangkan warga negara artinya adalah peserta. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakatnya demi ketertiban sosial. Sedangkan warga negara, warga berarti peserta atau anggota dari suatu organisasi. Yang mana warga negara berarti peserta atau anggota dari suatu organisasi yang bernama negara. Nah, selanjutnya yaitu yang akan kita bahas adalah bagian-bagian dari suatu negara. Bagian-bagian dari suatu negara yang akan kita bahas pertama adalah tugas utama negara, yaitu negara mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian negara juga mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan kelompok ataupun golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Negara memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu konstitutif. Yang kedua yaitu wilayah. Batas dari suatu wilayah, suatu negara ditentukan dalam perjanjian antar negara. Perjanjian yang dilakukan antara dua negara disebut dengan perjanjian bilateral. Namun, apabila perjanjian tersebut diadakan antar 3 negara atau lebih, disebut dengan perjanjian multilateral. Selanjutnya, unsur negara yang ketiga adalah rakyat. Harus ada orang yang berdiam di negara tersebut dan untuk menjalankan suatu pemerintahan. Dan yang keempat, negara harus memiliki pemerintahan. Negara harus mempunyai suatu badan yang berhak mengatur dan berwenang merumuskan serta melaksanakan peraturan yang mengikat rakyatnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kenegaraan. Yang pertama yaitu negara dominion. Negara dominion adalah semua negara jajahan Inggris dan tetap mengakui bahwa Inggris sebagai rajanya walaupun negara mereka sudah merdeka. Dan negara ini hanya terdapat di lingkungan kerajaan Inggris. Negara-negara tersebut juga tergabung dalam suatu komunitas disebut dengan The British Commonwealth of Nations. Yang B yaitu negara uni. Artinya apa? Negara uni adalah gabungan antara dua negara dijadikan satu kepala negara. Yang ketiga yaitu uni real, artinya negara yang terjadi karena sebuah perjanjian. Yang keempat, negara uni personil, negara yang terjadi karena kebetulan. Yang kelima, negara protektorat, negara yang berada di bawah perlindungan negara lain. Kemudian yaitu sifat-sifat dari suatu negara. Suatu negara memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik terhadap warganya secara legal agar tercapai ketertiban dan mencegah timbulnya anarki. Yang kedua yaitu monopoli. Artinya, negara mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hal ini tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 1945. Yang mana poin pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Poin ini terdapat pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang mana berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pancasila sila kelima. Yang kedua yaitu hak membela negara. Pada pasal 27 ayat 2, hal ini dicantumkan dengan berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Nah, pada pasal ini kita dapat temukan bahwa tidak hanya hak yang ada dalam pasal ini, namun juga kewajiban, yaitu membela negara. Yang ketiga, hak berpendapat pada pasal 28 Undang-Undang 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi setiap warga negara yang memiliki unek-unek ataupun pikiran boleh dikembangkan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Pasal 28 1945. Kemudian hak kemerdekaan memeluk agama. Nah, hal ini yang banyak kita ketahui terdapat pada pasal 29 ayat 1. 2. Pada Undang-Undang 1945 yang mana ayat 1 berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, setiap warga negara boleh memilih yang mereka anut. Pada ayat kedua berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Yang selanjutnya, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang hak dan kewajiban dalam membela negara. Selanjutnya yaitu dengan berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945 tentang hak untuk mendapatkan pengajaran. Ayat 1 berbunyi menerangkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Terdapat pada pasal 32 Undang-Undang 1945 ayat 1 yang mana menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.